Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum MKI, Bapak Evi Haryadi. Marilah kita simak sambutan dari Bapak Evi Haryadi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan sebelum memulai, perkenankan saya membacakan sebuah pantun. Makan kolak untuk buka puasa. Ngemilnya gorengan khas Sunda. Selamat datang para peserta di seminar gender kita jumpa. Yang kami hormati Bapak Karyawan Aji selaku Ketua Bidang Transisi Energi dan Sustainability MKI. Yang saya hormati USAID Deputy Mission Director Ibu Erin Nicholson. Yang saya hormati Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Ibu Nawal Nelly, selaku narasumber. Yang saya hormati USAID Sinar Gender and Social Inclusion Advisor, Ibu Diksa Tapa, selaku narasumber dari USAID Sinar. Yang saya hormati narasumber dari IDB, Ibu Riana Puspasari, Social Development Officer. Yang saya hormati Ibu Dr. Dwini Handayani, Expert on Lapor Economic Behavior and Gender Study, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang saya hormati para narasumber dari PLN. Yang saya hormati seluruh member charter dan member corporate MKI, serta seluruh undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama dalam acara Seminar Gender tahun 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup di masa yang akan datang. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas hidup, serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals melingkupi 17 aspek dengan satu aspek khusus tentang kesetaraan gender. Namun, pada prinsipnya, kesetaraan gender ada di setiap aspek. Para peserta seminar yang saya banggakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan hingga 30% di parlemen dan pengambil kebijakan. Sebuah kajian dari Katalis, The Ripple Effect, Working Women Grow Economies, menyatakan jika partisipasi perempuan dalam ekonomi global setara dengan partisipasi laki-laki pada tahun 2025. Produk domestik bruto tahunan global akan meningkat sebesar 28 triliun dolar. Kedua hal tersebut mendorong setiap perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja perusahaannya dan memenuhi instruksi pemerintah mulai memperhatikan aspek kesetaraan dalam proses bisnis perusahaannya, termasuk sektor ketenaga listrikan.
Bapak Ibu yang saya hormati, sektor ketenaga listrikan merupakan salah satu bidang yang masih didominasi oleh laki-laki dan dipandang sebagai perusahaan yang maskulin. Kita juga mengetahui tentang tantangan besar sektor tenaga listrikan dalam mencapai Enhanced NDC tahun 2030 yang cukup besar. Berbagai terobosan, baik kebijakan dan strategi, perlu dipikirkan dengan matang. Kolaborasi berbagai pihak perlu diperkuat, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah perempuan. Bapak Ibu yang saya banggakan, aspek kesetaraan gender kini sudah menjadi sebuah syarat dalam pendanaan. Sebagai contoh, Asian Development Bank mempersyaratkan proyek yang diberikan dana olehnya harus memenuhi kriteria gender. Mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga kita mampu menyusun sebuah strategi agar sebuah proyek tersebut menjadi layak. Apabila kita sudah mampu memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan program-program aksinya dapat diinternalisasi sehingga menjadi sebuah budaya. Budaya untuk menjunjung tinggi kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, melalui seminar gender ini, kita akan mengetahui bagaimana para pihak saat ini sedang berusaha menciptakan lingkungan kerja yang setara. Kementerian BUMN membentuk organisasi Srikandi BUMN, begitupun dengan PLN, yang telah memiliki organisasi yang sama, Srikandi PLN. Organisasi tersebut dapat menjadi katalis yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang setara. Saya berpesan kepada seluruh pelaku usaha di bidang ketenaga listrikan, mari kita menjadi katalis untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan dengan mendorong pengarus utamaan gender di perusahaan kita. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya membacakan sebuah pantun penutup. Hari Lebaran kian dekat, pulang kampung bertemu sejawat. Mari Bapak Ibu duduk merapat, kita ikuti seminar dengan hikmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.